DPO pembunuhan di Kendal, Jawa Tengah ditembak oleh petugas kepolisian hingga tewas karena melawan bahkan merebut senjata petugas saat ditangkap. Jemaat Gereja Immanuel di Boyolali membagikan sembako dan telur Paskah sebanyak 2.022 butir untuk warga sekitar gereja. Serba-serbi Ramadan hari ini, tim Lingkar TV akan mengajak pemirsa menilik ngabuburit ala komunitas bikers di Tegal, Jawa Tengah sambil berbagi takjil. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. DPO kasus pembunuhan dan penganiayaan berat Ipung Heri Laksono, warga desa Ringin Arum, Kendal, Jawa Tengah, tewas ditembak oleh petugas kepolisian. Tersangka yang digelandang oleh petugas ketika menuju lokasi penyimpanan pisau yang digunakan untuk membunuh sempat melawan dan memberontak. Bahkan tersangka juga merampas senjata api milik anggota Reskrim Polres Kendal dan sempat menembakkan satu peluru. Petugas akhirnya bertindak tegas dengan menembak tersangka hingga tewas. Sebelumnya, DPO kasus pembunuhan Ipung Heri Laksono berhasil ditangkap dan diamankan jajaran Polsek Wonosalam, Demak, Jawa Tengah pada Senin sore. Saat ditangkap, tersangka ini memberontak dan melawan petugas, namun berhasil diamankan ke Polsek Wonosalam. Setelah menerima laporan, Reskrim Polres Kendal langsung menjemput guna dilakukan penyelidikan. Petugas Reskrim Polres Kendal melakukan interogasi kepada tersangka dan diminta menunjukkan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Dari hasil interogasi, pelaku dibawa ke lokasi tempat penyimpanan senjata tajam di Desa Kebon Gembong, Kecamatan Pageruyung, Kendal. Pada saat tiba di lokasi, pelaku melakukan perlawanan dan berusaha merebut senjata petugas. Sehingga petugas memberikan tindakan tegas yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia Selasa dini hari. Kapolres Kendal AKBP Yuniar Arifianto membenarkan kejadian tersebut dan kemudian membawa jenazah pelaku pembunuhan ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk divisum. Kapolres menambahkan tersangka usai melakukan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri ini kabur menggunakan sepeda motor milik korban. Tersangka kerap berpindah-pindah lokasi persembunyian hingga membuat warga resah dengan keberadaan tersangka yang masih belum ditangkap karena membawa senjata tajam. Hari ini kami berhasil menangkap di wilayah Wonosalam, Demak, dan setelah pencarian barang bukti sampai di lokasi yang bersangkutan, pelaku ini memberontak dan melawan petugas sehingga sampai merebut senjata dan menembakkan satu kali tembakan sehingga membahayakan nyawa petugas. Kami melakukan tindakan tegas dan terukur, hit and present dangers, ya, sehingga tersebut untuk pembelaan terpaksa pada petugas sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara Heru, anak korban, berterima kasih kepada petugas Polres Kendal yang akhirnya berhasil menangkap pelaku yang sudah menghilangkan nyawa ibu dan melukai adiknya. Saya dari pihak keluarga, anak kedua dari korban dari ibu saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah berusaha selama ini, yang sudah menangkap, dan pelaku juga cukup meresahkan warga sekitar, ya. Artinya dari pihak keluarga cukup banyak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tersangka Ipung Heri Laksono melakukan aksi pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap kerabatnya sendiri pada Minggu 20 Maret 2022 silam. Korban kerabatnya sendiri, Siti Romiana, tewas akibat luka tusukan di tubuhnya dan melukai Nala Isni Setia Aramanta yang masih berusia 17 tahun hingga dilarikan ke RSUP Karyadi untuk mendapatkan perawatan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. DPRD Kabupaten Pati menyampaikan hasil rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pati tahun 2021. Penyampaian tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati di ruang paripurna pada Senin siang. DPRD Pati menyampaikan hasil rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pati tahun 2021. Penyampaian tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Pati di ruang paripurna pada Senin siang.
Dalam rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati Pati Haryanto, Sekretaris Daerah Jumani, Kepala Bapeda Kabupaten Pati Muhtar, dan juga jajaran eksekutif Kabupaten Pati yang lain. Ditemui usai memimpin rapat, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan bahwa penyampaian beberapa rekomendasi ini tindak lanjut dari penyampaian Bupati demi perbaikan kinerja Bupati Pati. Sebelumnya, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan bahwa pihak DPRD Pati sudah melakukan rapat internal untuk menyinkronkan rekomendasi-rekomendasi yang harus disampaikan kepada Bupati Pati. Beberapa rekomendasi yang disampaikan DPRD Pati meliputi sorotan terhadap perbaikan manajemen parkir dalam kota, perbaikan perpustakaan daerah, maupun pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati, serta banyak rekomendasi yang lain. Tadi kan ada rapat internal untuk mengambil kesepakatan rekomendasi-rekomendasi yang harus disampaikan kepada Bupati Pati terkait APBD tahun 2021, yang mana tadi banyak rekomendasi sebagai catatan untuk perbaikan kinerja Bupati Pati baik di tahun yang akan datang maupun tahun berjalan. Lebih lanjut, Ali Badrudin berharap segala rekomendasi yang disampaikan DPRD Pati dapat ditindaklanjuti oleh Bupati Pati. Ia menyampaikan DPRD Pati merekomendasikan beberapa aspek baik dari pendidikan, infrastruktur maupun aspek yang lain. Semoga saja nanti apa yang direkomendasikan oleh teman-teman DPRD banyak catatan baik di bidang pendidikan, kemudian di bidang infrastruktur ya, nanti biar supaya ditindaklanjuti oleh Bupati Pati lah. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap rekomendasi ini dapat menjadi catatan dan menjadi kajian perbaikan kinerja Bupati Pati, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Untuk menghadapi Lebaran tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kendal. Mereka menempelkan stiker sudah vaksinasi booster bertuliskan hotel atau restoran ini aman, semua karyawan sudah divaksinasi booster. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mulai menempel stiker vaksinasi booster di hotel dan restoran atau rumah makan yang seluruh karyawan sudah divaksinasi booster. Di bagian atas stiker tersebut bertuliskan hotel ini aman atau restoran ini aman, dan di bagian bawah stiker bertuliskan semua karyawan sudah vaksinasi booster. Hal itu menunjukkan hotel atau restoran yang sudah terpasang stiker tersebut dijamin aman dari penyebaran virus corona karena seluruh karyawan sudah divaksinasi booster. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Kendal Cahyanto mendukung adanya penempelan stiker vaksinasi booster tersebut. Untuk itu diimbau kepada seluruh anggota PHRI baik hotel atau restoran dan rumah makan agar seluruh karyawan dipastikan menjalani vaksinasi booster. Ini ketika sudah dilaksanakan pemasangan atau penempelan stiker vaksin booster ini adalah menjadi simbol bahwa hotel ini aman. Nah, nanti akan ditindaklanjuti dengan pemasangan stiker hotel atau restoran ini aman di tempat-tempat usaha yang lain. Pak, mereka kalau yang belum ditempel berarti perlu dipertanyakan atau bagaimana, Pak? Bukan dipertanyakan, kalau sudah dipasang itu artinya sudah diverifikasi. Jadi semua karyawan dinyatakan sudah vaksin. General Manager Hotel Sein Francisca Handoko menyambut baik adanya pemasangan stiker vaksinasi booster oleh Dinas Kesehatan. Pasalnya dengan stiker resmi dari pemerintah, maka dapat menunjukkan bahwa keamanan hotel tersebut terjamin. Adanya stiker vaksin booster maka akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi tamu hotel atau pelanggan restoran dan juga rumah makan. Intinya kalau misalnya dari Hotel Sein, kita ada program dari pemerintah apapun kita akan melaksanakan. Memang dari semua karyawan kan sudah di booster, jadi ini menurut saya sesuatu yang sangat bagus untuk simbolis, soalnya biar pengunjung itu merasa nyaman dan aman untuk mengunjungi ke Sein. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kendal Gus Parno mengatakan, sebelum ditempel stiker maka akan dilakukan verifikasi terlebih dulu untuk membuktikan jika seluruh karyawan sudah vaksinasi booster. Tujuannya bahwa di Kabupaten Kendal sesuai instruksi dari Bapak Presiden dan Gubernur bahwa semua restoran dan hotel yang ada di Kabupaten Kota harus ada level stikerisasi.
Stiker itu tujuannya apa? Untuk bahwa hotel maupun restoran yang ada di Kabupaten Kendal yang ada stikernya itu sudah otomatis bahwa petugasnya dan karyawannya sudah tervaksinasi booster dan dijamin nyaman dan aman. Gus Parno menambahkan bagi hotel dan restoran maupun rumah makan yang tidak ada stiker tersebut, perlu dipertanyakan apakah semua karyawan maupun pegawai sudah melaksanakan vaksinasi 3 kali. Dinas Kesehatan juga akan memantau jika ada yang memalsukan stiker tersebut. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa,
Malam Nuzulul Quran, Bupati Kendal dan jajaran Forkopimda mengikuti pengajian memperingati Nuzulul Quran di rumah dinas Bupati Kendal yang dipimpin oleh para kiai di Kendal. Yang sebelumnya juga diadakan buka bersama anak yatim sekaligus memberikan santunan. Peringatan Nuzulul Quran tahun 1443 Hijriah tersebut terdapat beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya buka bersama, maghrib berjamaah, isya dan tarawih berjamaah. Dilanjutkan pengajian Nuzulul Quran diawali dengan khataman Al-Quran yang dibacakan oleh Kiai Haji Badawi dan diisi pengajian yang disampaikan Kiai Haji Solahuddin dari Ponpes Api Kaliwungu. Acara yang dihadiri jajaran Forkopimda, kiai, ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini berjalan dengan khidmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, alhamdulillah kita di pemerintahan Kabupaten Kendal menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah dilaksanakan di rumah dinas Bupati bersama para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kendal juga ikut hadir. Ya, harapannya dengan kita memperingati Nuzulul Quran, kita bisa mengamalkan Al-Quran ke depan bisa lebih baik lagi, kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar bisa lebih berkah lagi, khususnya kami di pemerintahan Kabupaten Kendal. Diko mengajak seluruh umat muslim dalam peringatan Nuzulul Quran agar bisa meneladani ajaran dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang diajarkan pada sahabat dan umatnya. Harapannya dengan peringatan Nuzulul Quran, umat muslim bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan syariat Islam, sehingga dengan petunjuk Al-Quran yang kita amalkan, kita akan senantiasa mendapatkan rahmatnya. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Memperingati Hari Paskah, umat Kristen di Boyolali membagikan telur Paskah sebanyak 2022 butir. Tidak hanya telur, jemaat gereja juga membagikan minyak goreng kepada masyarakat. Inilah kesibukan di GSCA Immanuel Boyolali, Jawa Tengah setelah menggelar ibadah dalam perayaan Paskah. Para jemaat gereja menyiapkan ratusan paket sembako dan telur Paskah untuk dibagikan kepada warga masyarakat. Setelah siap, puluhan jemaat gereja kemudian berjalan kaki membagikan telur Paskah dan minuman jahe serbuk kepada pengunjung dan pedagang pasar Boyolali Kota yang lokasinya berseberangan dengan GSCA Immanuel. Warga Boyolali yang mendapat paket telur Paskah ini merasa senang karena bisa ikut merasakan kebahagiaan dalam perayaan Minggu Paskah. Selain telur Paskah, pihak gereja juga membagikan ratusan paket sembako yang diperuntukkan kepada warga membutuhkan yang tinggal di sekitar gereja. Ini saya tadi dapat telur Paskah dan jahe wangi. Terima kasih buat GSCA Immanuel Boyolali yang telah berbagi-bagi di perayaan Paskah ini. Terima kasih, semoga sukses, Tuhan memberkati kita semua. Semoga pandemi ini juga segera berakhir. Terima kasih. Telur Paskah yang dibagikan kepada warga sebanyak 2022 butir sesuai dengan angka perayaan Paskah pada tahun 2022 ini. Jemaat gereja juga membagikan minyak goreng gratis dengan total 300 kg di kawasan Simpang 5 Boyolali. Dalam paket yang diberikan berisikan minyak goreng, jahe wangi, dan telur Paskah. Dengan dibagikannya minyak goreng ini diharapkan bisa membantu warga masyarakat yang saat ini masih mengalami kesulitan dalam memperoleh minyak goreng dengan harga murah. Hari-hari ini minyak jadi barang yang cukup mahal dan dicari oleh masyarakat, dan banyak orang sampai berebut untuk mencari minyak yang murah. Jadi kami hari ini kami anggap itu perlu untuk masyarakat gitu sih. Jadi isinya yang hari ini apa ini? Selain telur, minyak? Telur, minyak, sama jahe wangi yang sore ini. Harapan dengan perayaan Paskah ini apa ya? Jadi kami berharap ketika mereka menerima boleh menikmati apa yang sudah kami nikmati juga yang diberikan Tuhan kepada kami semua sih. Jemaat gereja berharap dengan perayaan Paskah ini, kedamaian di Indonesia selalu hadir dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan.
2 pekan jelang Lebaran, permintaan sarung khas Tegal, Jawa Tengah meningkat hampir 3 kali lipat. Selain sebagai alat sholat, sarung juga kerap digunakan sebagai bingkisan Lebaran. Produsen sarung di Tegal, Jawa Tengah kebanjiran pesanan 2 pekan menjelang hari Lebaran. Permintaan sarung khas Tegal bahkan meningkat hingga 3 kali lipat. Guna memenuhi permintaan pasar, mereka terpaksa menambah jumlah pekerja dan menambah jam lembur. Selain memproduksi sarung tenun ikat ATBM khas Tegal, mereka pun semakin kreatif menciptakan sarung tenun mesin beragam corak berbagai daerah di Indonesia, seperti yang dilakukan salah satu produsen sarung khas Tegal Asaputex Jaya di Jalan Gajah Mada, Kota Tegal. Selain melayani penjualan secara konvensional, produsen sarung pohon kurma ini juga mulai melakukan penjualan secara online melalui sejumlah online shop dan marketplace. Bahkan penjualan online bisa mendongkrak 20% dari penjualan konvensional. Dalam sehari penjualan online mencapai 600 potong, jumlah ini diperkirakan bertambah mendekati Lebaran. Mendapat teguran sih sebenarnya daripada dunia maupun daripada dalam negeri sendiri, yaitu kita harus ke arah digital transformasi. Jadi daripada situ saya lihat sarung adalah sesuatu bisa dikatakan produk yang bisa kita mendigitalisasi, tidak harus produk-produk lain, ternyata sarung juga bisa. Seperti yang kita sudah buktikan dengan sarung pohon kurma, kita sudah berhasil. Sarung tenun khas Tegal biasa disebut sarung goyor yang nyaman dipakai. Sarung tenun mesin beragam corak dijual mulai Rp75.000, sedangkan sarung tenun ikat dijual mulai Rp300.000 per potong. Selain untuk memenuhi pasar domestik, sarung buatan Tegal ini juga dikirim ke sejumlah negara di Asia, Timur Tengah, dan juga Afrika. Selama bulan Januari hingga Maret, produksi sarung tenun dan mesin mencapai 400.000 potong. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 1.000 anggota komunitas bikers dari Jawa Tengah dan Jawa Barat berkumpul di Kota Tegal, Jawa Tengah. Mereka berkumpul untuk ngabuburit sekaligus bakti sosial, yakni membagikan nasi bungkus dan juga takjil kepada warga. Seperti apa keseruan ngabuburit para bikers ini? Berikut liputannya dalam Serba-Serbi Ramadan. Sebelum membagikan nasi bungkus dan takjil, para biker dari aneka klub jenis sepeda motor dari berbagai daerah ini berada di halaman PPIP Kota Tegal sebagai titik kumpul. Setelah briefing, mereka kemudian keluar halaman kompleks PPIP dan menyusuri jalan-jalan protokol di Kota Tegal dengan dikawal anggota kepolisian dari Polres Tegal Kota. Dalam berkeliling menyusuri jalan protokol Kota Tegal, tak lupa mereka juga masuk menyusuri Jalan Ahmad Yani, di mana jalan ini merupakan Tegal Walk City atau disebut sebagai Malioboro-nya Kota Tegal. Iring-iringan aneka jenis sepeda motor mulai dari motor gede seperti Harley Davidson serta jenis sepeda motor lainnya ini kemudian berhenti di kawasan alun-alun Kota Tegal, tepatnya di depan kantor cabang BRI Kota Tegal. Di tempat ini seiring dengan waktu berbuka yang hampir tiba, sejumlah anggota dari aneka komunitas bikers ini membagikan nasi bungkus dan takjil kepada warga masyarakat yang melintas di kawasan alun-alun Kota Tegal yang dikenal juga sebagai Kota Bahari. Saya menginisiatifkan mengumpul semua komunitas-komunitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu all biker untuk bergabung dan meramaikan hari 1000 takjil, 1000 biker, terutama di Kota Tegal. Ketua penyelenggara acara dengan tajuk 1000 Bikers 1000 Takjil, Raffi Mintardi menyampaikan, kegiatan bakti sosial membagikan nasi bungkus serta takjil merupakan bentuk kepedulian kepada sesama. Tujuan dari kegiatan ini adalah keinginan merubah mindset di masyarakat yang selama ini memandang negatif para bikers yang hanya bisa ngebut di jalanan. Para bikers di sisi lain juga punya sikap humanistis, yakni peduli terhadap sesama warga. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.